kabar berita gembira, untuk tidak takut apa yang akan terjadi, tidak bersedih apa yang sudah terjadi, dan mendengar kabar pemberitahuan langsung dari malaikat saat sakaratul maut, surga tempat kita nantinya. Dan Allah akan menolong kita dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, dan semua harapan-harapan kita dipenuhi oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Jadi nanti Allah tolong keluarga kita, anak kita, semua perjuangan kita ditolong oleh Allah walaupun kita sudah wafat. Barokah. Karena itu dihafalkan surah Fussilat ayat 30, 31, 32 ini dan diwiridkan agar kita menjadi hamba Allah yang istiqamah. Abi kasih hadiah bila ada santri yang Abi ulang 3 kali kemudian hafal, Abi kasih hadiah. Hafalin ya. Yang hafal gampang betul. Yang hafal Abi kasih hadiah 100.000 rupiah buat beli nasi uduk. Nih, ikutin. Ada? Oh, kurang jelas tulisannya. Kemarin Abi tes santri di Gunung Sindur, banyak yang hafal. Semua mungkin nggak kelas ya Lia. Oke. Abi subuh ini ingin menyampaikan, betahlah dalam sujud. Ini amalan orang mulia. Jadi anak-anakku sayang, para aulia Allah itu sangat menikmati ibadah, senang banget. Dan dalam hadis qudsi Allah sendiri berfirman, hambaku yang paling aku suka adalah hambaku yang khusyuk beribadah kepadaku. Jadi di antara seluruh makhluk Allah ini, hamba-hamba Allah yang mulia ini, yang paling Allah suka di antara hamba-hamba itu adalah hambanya yang beribadah dengan khusyuk kepadanya. Khusyuk. Nah, di antara hamba yang khusyuk itu, Abi sudah sampaikan kemarin, al-fahmu wal-hudur, dia memahami syarat rukun, maknanya, sehingga dia tumakninah. Tumakninah itu buah dari kenikmatan dalam pemahaman, dalam penghayatan, karena keyakinannya. Hudur, sehingga hatinya pun hadir bahwa Allah menatapnya, Allah mendengarnya, Allah memperhatikannya. Indah sekali ini sayang. Nah kalau sudah seperti ini dia menikmati, puncaknya adalah saat sujud. Surah Al-Furqan ayat 64. Ustadz Ferry Nur maunya dibaca dari 63. Baca 63. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Mereka menghabiskan waktu malamnya dengan sujud dan berdiri. Mabit malam, senang berlama-lama sujud. Ini sayang, sujud malam, rakaat
dari sholat tahajud, bukan witir. Sujud terakhir, tumpahkan semua doa yang antum hafal dalam Al-Quran, dalam sunnah, yang diajarkan ulama. Bacalah saat sujud itu, berlama-lamalah, betahlah dalam sujud. Apa yang ada isi hati antum, bicaralah, bukan lagi berdoa. Garis bawah ini, bukan lagi berdoa, bicaralah pada Allah. Karena saat posisi sujud, tengah malam, sholat malam, sangat amat mustajab. Aqrabu ma yakunul abdi min rabbih bahwa sajidullah, akhir doa. Suasana yang paling dekat antara Allah dengan hambanya saat sujud. Perbanyaklah doa saat sujud itu. Jadi ikhwan, sujud malam, rakaat terakhir dari sholat tahajud, bukan witir. Sujud terakhir, tumpahkan semua doa yang antum hafal dalam Al-Quran, dalam sunnah, yang diajarkan ulama. Bacalah saat sujud itu, berlama-lamalah, betahlah dalam sujud. Apa yang ada isi hati antum, bicaralah, bukan lagi berdoa. Garis bawah ini, bukan lagi berdoa, bicaralah pada Allah. Karena saat posisi sujud, ya sayang, jadi tengah malam, sholat malam, saat sujud berdoa, bicaralah. Kalau bahasa Indonesia dalam hati, bicaralah, berbisiklah kepada Allah. Kita ini berbisik di bumi tapi didengar di langit. Itu posisi yang sangat dekat Allah dengan hambanya, sangat dekat. Jadi ingin tahu Allah sangat dekat dengan hamba saat sujud, super dekat, luar biasa dekatnya. Maka mintalah di situ. Tapi rakaat terakhir, sujud terakhirnya, kalau bisa lama dari 1:30, silakan. Tapi kalau waktunya jam 3 tuh, jam 4 sudah mepet. Tapi kalau dari jam 2 dia start, itu bisa setiap sujud berlama-lama. Senang menghabiskan malamnya, begadang malam, mabit malam. Itu hobinya orang beriman, karakternya para wali Allah, salafus saleh, da'abus salihin, tradisinya orang-orang soleh. Ya sayang, buahnya orang kalau sudah senang sholat malam, itu buahnya rendah hati, tidak sombong, senang muhasabah diri, senang berdialog, senang berderma. Abi sudah sampaikan muhasabah diri itu tingkat kebersihan akidah, kenikmatan ibadah dan kemuliaan akhlak. Bahkan puncaknya sukses, apa sayang? Puncaknya sukses itu senang muhasabah diri. Setelah meraih Fathu Makkah, Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Jadi bukan sombong, karena dia tahu kemenangan itu dari Allah, yang Allah kabulkan harapannya. Dia langsung bertasbih, memuji Allah dan minta ampun kepada Allah. Adalah puncak dari kekuatan akidah. Muhasabah adalah puncak dari kenikmatan ibadah. Muhasabah adalah akhlak yang tertinggi. Maka perubahan waktu yang terjadi penghujung tahun malam ini tidaklah harus menjadi momentum muhasabah, tapi setiap hari, setiap saat, setiap detik bagi hamba yang beriman adalah harokah muhasabah diri, aktivitas perbaikan. Hari ini harus lebih baik pada kemarin, besok lusa lebih baik pada hari ini. Muhasabah adalah puncak dari kekuatan
puncak kekuatan akidah. Muhasabah adalah puncak dari kenikmatan ibadah. Kenikmatan ibadah. Muhasabah adalah akhlak yang tertinggi. Akhlak teragung. Maka perubahan waktu yang Setiap terjadi waktu muhasabah. penghujung tahun malam ini tidaklah harus menjadi momentum muhasabah, tapi setiap hari, setiap saat, setiap detik bagi hamba yang beriman adalah harokah muhasabah diri, aktivitas perbaikan. Hari ini harus lebih baik pada kemarin. Hari ini harus lebih baik pada kemarin. Besok lusa harus lebih baik pada hari ini. Harokah muhasabah. Harokah itu artinya gerakan muhasabah, introspeksi diri. Kenapa ini, kenapa itu? Allahu Akbar, muhasabah. Penyayang keluarga. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini abang anak abi yang kecil nih, mukanya Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. punya anak kecil, udah kakek punya anak aja masih nggak berhenti punya anak. Ntar lahir lagi anak lagi, tuaan cucunya daripada anaknya umur. Tuaan cucunya anak umurnya daripada anaknya. Insya Allah. Kami senang sekali ini zikir waktu di Kalimantan, lafaz Allah. Ya Allah, ya Allah, di atas langit lafaz Allah. Ya Allah, ya Allah. Insya Allah Allah menjawab doa kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ijabah doa kami semua ya Allah. Hijrahkan kami ya Allah. Jangan biarkan kami maksiat lagi ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Selamatkan kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini di atas masjid kita Ajikra, ini di Kutai, ini di Bogor. Insya Allah senang silaturahmi, senang menolong saudaranya. Kurus, banyak jerawat, ini Habib Anis Solo. Almarhum Allah yarham Habib Ali, Habib Nabil datang sini, Habib Syekh, Habib Ahmad Al-Kab, Habib Syahab, Habib Al-Hamshi,
Ini abi kurus nak. Abi kurus dulu nak. Kurus, jerawatan, hitam. Nih. Waktu abi di pesantren, jagalah Al-Quran setiap hari, obat hati. Ini dia cari obat, tapi di apotek itu ada tulisan obat hati. Nah dia akhirnya pengen ini deh gitu. Tadinya dia berobat jasmani, tapi mendengar obat hati. Nah dikasih tahu sama apoteker itu obat hati itu adalah Al-Quran. Abi ulang. Masya Allah ya. Insya Allah nanti siang Abi di Pasaraya Blok M lantai 5 kajian reboan. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah, semua jadi ulama. Dan anakku sayang, kita baca Al-Fatihah jamaah. Ada jamaah kita yang di Kalimantan kena ledakan gas kompor, jadi terbakar tubuhnya. Alhamdulillah selamat dan sekarang sudah pemulihan. Segera Allah sembuhkan kembali seperti semula dan membawa hikmah besar. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kejadian nyata di rumah Abi, hampir saja kebakaran karena kelalaian yang memasak. Dia masak, dia tinggalin pergi, asik ngobrol, hampir saja. Dan rekamannya ada. Ya sayang, ini kejadian nyata di rumah Abi. Ini rekaman dari rumah Abi nih. Jadi masak, makanya di rumah hati-hati nih. Masak tinggalin sebentar. Minyak goreng itu kalau dibiarkan lama-lama dirinjing panas, dia bisa jadi api. Ini di rumah Abi. Ini pakai CCTV bang. Nah lihat, mulai nyala, minyak goreng mulai hangus. Jadi ibu-ibu masak di dapur, ingatkan yang kerja di rumah, membantu untuk tidak meninggalkan kompor gas atau sedang memasak. Sangat berbahaya. Ini contoh, ini kejadian 3 bulan yang lalu nih.
Hikmahnya, dapur Abi itu emang udah jelek, banyak kecoaknya itu. Atas itu udah jelek, nah, udah keropos. Jadi kalau ditekan pun rusak, hancur. Nah, dengan begini jadi baru jadinya. Itu rahasianya. Kompornya pun jadi baru jadinya. Ya Allah. Nah, untungnya ada yang mau makan ke dapur. Jadi begitu dia ke dapur ngeliat asap, jangan panik, teriak, tapi dia bergerak cepat. Apa yang dia lakukan? Dia ambil air di ember, dia siram. Lalu Abi juga ada pemadam, tapi pemadam terakhir, sudah disiram ember. Terlambat pemadam karena nggak ngerti. Di rumah juga kalau gitu diajarin itu pakai pemadam itu. Apa namanya, Bang? Apar. Iya, alat pemadam ringan yang warna merah itu ada di rumah Abi. Tapi Mbak di rumah nggak ngerti, apaan tuh? Dia begitu, apaan tuh? Padahal itulah yang untuk memadamkan. Akhirnya lari ke dapur, kamar mandi, padamkan. Subhanallah, alhamdulillah. Hati-hati ya nak. Subhanallah, mudah-mudahan selalu Allah jaga kita. Kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Abi sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Isyraq, jangan sampai tidak salat Iqra. Kalau salat Isyraq pahalanya haji dan umrah sempurna.